Oke, sekarang kita akan masuk ke mendefine real number itu sebenarnya apa. Jadi judul dari video-video ini kan real analysis ya, dalam satu playlist. Nah, kita belum define nih. Jadi memang ini yang kemarin-kemarin kita lakukan adalah step by step bagaimana cara untuk kita bisa mendefinisikan lebih formal sebenarnya real number itu apa. Jadi langsung kita definisikan di sini. Real number yang kita simbolkan dengan huruf R ini adalah ordered field. Ya. Dia adalah ordered field dengan least upper bound property. Wah. Ya, jadi semua subset yang ada di dalam dia itu punya supremum. Ya kan? Such that ya, bilangan rasional itu adalah subset dari set bilangan real ini. Oke. Ya. Dimana n bilangan natural ini juga merupakan subset dari Q. Ya. Nah, jika kita sebut ada X itu adalah bagian dari R such that ada satu bilangan yang kita sebut epsilon, dan epsilon ini selalu lebih besar daripada X ya, for all epsilon. Maka jika ini berlaku dan epsilonnya ini lebih besar dari 0, ini implies bahwa X-nya ini pasti kalau nggak 0 ya kurang dari 0. Ya kan? Proofnya ya kontradiksinya aja ya. Misal X-nya ini lebih besar daripada 0 gitu kan, maka kita bisa ngelihat angka di tengah ya. Ini sebenarnya bisa menggunakan beberapa properti aljabar yang kita sudah jabarkan di video sebelumnya tentang field. Jadi kita bisa nyari angka X dibagi 2 ya, yang berada di antara 0 dan X. Artinya kalau kita definisikan E sama dengan X per 2, ini kontradik ya kan? Ini kontradik dengan apa? Dengan yang ini, dengan yang pernyataan ini. Jadi yang ini sama ini kan jadinya nanti 0 kurang dari epsilon kurang dari X ya. Kontradiktif. Jadi di sini maka X itu nggak bisa lebih besar dari 0, atau dengan kata lain X-nya itu harus kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya juga menunjukkan apa nih? Ini juga menunjukkan bahwa kalau kita punya dua real number, yaitu A dan B, di mana A ini lebih kecil dari B, ya, maka akan ada bilangan C yang ada di antara A dan B.
Yang mana C ini ya infinite jumlahnya. Jadi tak terbatas ya. Jadi inilah definisi ya dari real number, di mana nanti kita akan lihat bahwa ada elemen yang ada di R tapi dia tidak ada di bilangan rasional ya, karena list upper bound propertinya ini ya. Nah, contohnya kita akan segera menggunakan satu set spesial yang kemarin kita pakai untuk mencontohkan bahwa si bilangan rasional itu tidak memiliki list upper bound property ya. Jadi kita pakai set ini. Mungkin masih ingat kemarin di mana x kuadrat kurang dari 2. Nah, di sini akan menunjukkan bahwa ada R ya yang merupakan komponen dari real number R dengan R kuadrat itu sama dengan 2, atau kita tulisnya R sama dengan akar 2. Oke? Nah, contoh, jadi misalnya kita namakan set tadi itu sebagai A ya. Jadi A itu adalah X real number di mana X kuadrat kurang dari 2 ya. Jadi yang pertama-tama kita harus buktikan adalah dia itu non-empty dan dia itu bounded above. Jadi dia itu dibatasin di atas, maksudnya itu ada beberapa bilangan yang bagian dari R di mana semua member dari A itu lebih kecil daripada si bilangan tersebut, gitu kan. Nah, kalau X ini lebih besar sama dengan 2, maka X kuadrat kan lebih besar sama dengan 4 ya. Jadi jika X kuadrat kurang dari 2, maka X ini akan lebih kecil dari 2 ya. Sehingga di sini kita bilang bahwa si A-nya ini bounded above. Dan karena 1 itu adalah bagian dari A, ya kan, 1 kuadrat itu lebih kecil dari 2, maka A itu non-empty, ada minimal 1 ya. Artinya karena di bounded above dan non-empty, berarti kita bisa cari supremumnya, ya kan. Nah, coba kita definisikan R-nya ini adalah R itu adalah supremum dari A. Ya. Nah, cara kita membuktikan bahwa R kuadrat sama dengan 2 adalah dengan membuktikan dua hal, yaitu R kuadrat lebih besar sama dengan 2 dan R kuadrat lebih kecil sama 2. Jadi dua statement ini harus terbukti benar. Artinya R kuadrat sama dengan 2. Ya, jadi di real analysis itu membuktikan lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan lebih gampang dari membuktikan sama dengan. Atau dengan kata lain, kalau kita membuktikan equality dengan cara membuktikan dua inequality ini benar ya.
Dimana kita juga udah tahu bahwa R-nya itu sendiri lebih besar daripada 1 dan lebih besar daripada 0. Oke. Ya, pertama coba kita saya pindah kertas. Oh, nggak, di sebelah sini aja deh biar sambil kelihatan. Yang pertama kita mau buktikan itu adalah, jadi pembuktian pertama ya, yang kita membuktikan itu adalah R kuadrat lebih besar sama 2. Jadi yang ini nih ya. Nah, misalnya kita ambil satu bilangan positif, kita bilang bilangan positif ini S, dimana S kuadrat ini lebih kecil dari 2 dan S ini positif, ya kan? Maka kita ingin menemukan suatu bilangan H, bilangan positif juga, dimana kalau S ditambah dengan H kemudian dikuadratkan, ini kurang dari 2 gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat di sini 2 dikurangin S kuadrat ini lebih besar daripada 0 ya, jadi yang di sini ini kan kalau kita kurangin S kuadrat di dua sisi menjadi 0 pada 2 min S kuadrat, atau 2 min S kuadrat lebih besar dari 0. Kita peroleh 2 min S kuadrat, ya kan, dibagi 2S plus 1 akan juga lebih besar daripada 0. Ya, karena S-nya ini kan juga positif, jadi hasilnya 2S plus 1 ini positif, jadi ini juga hasilnya positif. Nah, kita pilih ya H apa elemen dari R, di mana H ini adanya antara 0 dan si yang pecahan ini tadi, 2 min S kuadrat dibagi 2S plus 1 ya. Nah, kita asumsikan hanya ini lebih kecil dari 1 ya. Nah, kemudian kita buat S plus, kita hitung kuadrat min S kuadrat ya, dimana ini kalau kita hitung hasilnya X kuadrat tambah 2SH min H kuadrat tapi dikurangin S kuadrat, ini hasilnya adalah 2SH plus H kuadrat ya, atau bisa kita tuliskan gini. Oke. Dimana karena H ini kita asumsikan kurang dari 1, kita bisa tuliskan ini lebih kecil daripada 2S plus 1. Dan karena hanya itu juga lebih kecil daripada 2 min S kuadrat dibagi 2S plus 1 ya. Artinya ini kalau hanya ini kita substitusi dengan ini ya, ini kita substitusi dengan ini ya kan, substitusi karena hanya ini lebih kecil dari ini kan, berarti ini akan lebih kecil lagi. Ini ya kan 2S min S kuadrat dibagi 2S plus 1 dikali 2S plus 1, bawahnya hilang, tinggal atasnya doang, jadi 2S kuadrat. Jadi tandanya ini bukan substitusi ya, lebih tepatnya kita, karena tandanya kan nggak berubah, jadi bisa kita bilang ini kali ini tetap aja akan lebih kecil tandanya ya. Sehingga ya S plus H kuadrat ini akan lebih kecil dari 2
ya kan? Ya kan? Yang di sebelah sini tetap soalnya tadi ini kan kita turunin aja biar jelas. Ini ya, jadi thread coret-coret, ini coret, ini coret. Nah, S plus H kuadrat kurang dari 2, artinya si S plus H ini adalah bagian dari A, ya kan? Karena semua yang kuadrat kurang dari 2 adalah bagian dari A. Jadi S plus H, ya, ini merupakan member juga dari set A. Ya kan? Nah, karena hanya ini sendiri lebih besar daripada 0, maka S plus H akan lebih besar daripada S. Ya kan? Artinya apa? Artinya di sini kita perhatikan S-nya ini kurang dari R. Ya. Kurang dari R. Sama dengan, dan R-nya ini adalah yang merupakan buktinya menjadi supremum dari A. Betul? Ya. Karena S-nya ini plus H dan hanya ini kurang, hanya ini juga sendiri lebih besar daripada 0. S plus H-nya ini akan lebih besar daripada S. Nah, S-nya ini pasti dia akan kurang dari R, ya, karena R-nya ini yang sebagai supremum dari A. Nah, S ini kan tadi kita basically adalah angka berapapun gitu ya. Yang penting kuadratnya dia kurang dari 2 gitu kan. Ya, artinya di sini artinya di sini R-nya kan lebih besar dari S, dimana S ini aja S ini ya kita saya tulis deh, S ini adalah X kuadrat kurang sini biar clear. Kita bilang in S kuadrat ini kurang dari 2, maka R kuadrat yang selalu lebih besar dari S mau nggak mau adalah either dia sama dengan 2 atau dia lebih besar, jadi lebih besar sama dengan 2. Ini ya, jadi yang statement pertamanya sudah terbukti. Nah, kalau kita lanjut ke statement berikutnya, ya. Jadi statement berikutnya yang kita mau buktikan adalah apa tadi? Oh ya, R kuadrat. Kan tadi yang R kuadrat lebih besar dari 2, sebenarnya dengan 2 kita buktikan ya. Ini R kuadrat lebih kecil sama dengan 2 yang kita mau buktikan ya. Kita buktikan. Oke. Nah, misal kita ambil, sama ya tadi, misal kita ambil satu arbitrary number ya kita bilangnya. Jadi
bilangan berapapun, kita bilang S, di mana S kuadrat ini lebih besar daripada 2. Ya kan? Nah, kita ingin menemukan H lebih besar daripada 0, sehingga S min H kuadrat ini lebih besar daripada 2. Oke. Artinya di sini, di mana S kuadrat minus 2 ini akan lebih besar daripada 0 ya, implikasi dari yang ini tadi, X kuadrat lebih besar daripada 2. Maka kita akan dapatkan S kuadrat minus 2 dibagi dengan 2S, ini S-nya juga lebih besar dari 0, akan lebih besar dari 0. Oh ya, saya lupa tulis, ya S-nya ini juga positif. Ya. Kalau kita definisikan hanya ini adalah S kuadrat min 2 dibagi 2S, maka kita peroleh S kuadrat S H kuadrat, ini hasilnya adalah 2SH min H kuadrat, yang jelas akan lebih kecil daripada 2SH ya, karena hanya positif, jadi pasti lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan dari S kuadrat min 2. Dari mana? Ya dari sini. Karena kan kita define bahwa si hanya ini sama dengan S kuadrat minus 2 dibagi 2S ya. Jadi kalau kita ganti jadi X kuadrat minus 2S yang di sini tandanya juga nggak berubah gitu ya, tetap lebih kecil sama dengan ya. Oke. Nah di sini sorry saya salah, harusnya ini nggak ada ini ya, kan tandanya nggak berubah. Oke. Nah, jadi kalau seandainya ini saya tulis lagi S kuadrat minus S minus H kuadrat, kemudian ini akan hilang minus ini S kuadrat ya, jangan sampai kelupaan. Terus kita kalikan minus 1. Nah, kita temukan S min H kuadrat itu lebih besar daripada 2 ya. Nah, kalau seperti ini artinya kan kalau tadi set A itu adalah semua set yang dimana yang dikuadratkan ini lebih kecil dari 2, tapi ini lebih besar dari 2, artinya si yang dalam tanda kurung si S min H ini nih, dia itu bukan elemen dari A ya. Maka apabila X-nya ini lebih besar sama dengan S min H, maka X kuadrat ini lebih besar daripada S min H kuadrat, dan ini juga lebih besar daripada 2, ngikutin yang sini kan, ini X by the way ya. Nah, di sini juga ini bisa dilakukan karena tulis lagi baik X-nya itu lebih besar dari 0 dan
S min H-nya ini juga lebih besar daripada 0. Dan di sini X-nya juga, karena dia lebih besar daripada 2, artinya bukan bagian dari A. Ya kan? Sehingga si S ya, sehingga ya, nah S minus H ini adalah upper bound dari A. Ya. Tapi karena S min H itu kurang dari S, atau ya di sini kan artinya S-nya ini akan lebih besar dari apa? Dari R ya. Yang merupakan supremum dari A. Atau dengan kata lain, R square-nya di sini dia itu akan lebih kecil sama dengan 2. Ya. Jadi di sini baik yang statement sebelumnya R square-nya itu lebih besar sama dengan 2. Jadi kan di sini ada R square lebih besar sama dengan 2 yang kita buktikan sebelumnya, dan di sini yang R square kurang dari sama dengan 2 ini imply R square sama dengan 2. Jadi ada tuh bilangan real yang merupakan akar 2 gitu ya. Sebenarnya suka ditambahin satu lagi. Jadi ini suka orang bilang hanya menunjukkan existence. Nah, tapi satu lagi juga membuktikan uniqueness. Ya. Uniqueness ini adalah misal kita sebut ada bilangan S, di mana S ini adalah bagian dari set bilangan real, dan S kuadratnya ini sama dengan 2, dan S ini lebih besar dari 0, maka S kuadrat itu sama dengan R kuadrat gitu ya. Karena ya basically kalau seandainya sama lah kita buktikan tadi bahwa kalau S-nya itu ada di antara 0 dan R, maka S kuadratnya ini akan lebih kecil daripada R kuadrat. Sementara kalau 0 R kurang dari S, maka ini imply R kuadratnya yang lebih kecil daripada S kuadrat. Jadi mau nggak mau S-nya ini harus sama dengan R. Jadi pasti akan selalu hanya unik ya, hanya satu aja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sebagai penutup dari video ini maksudnya, bukan serinya. Jadi akar 2 seperti yang kita buktikan di video sebelumnya, itu dia bukan elemen dari bilangan rasional. Ya, tapi dia merupakan elemen dari bilangan real.
Artinya set difference-nya antara bilangan real dengan bilangan rasional yang kita denote dengan slash ini kita sebut sebagai set dari irrational numbers, gitu ya. Dan R ini tidak sama dengan, jadi non empty ya. Bahkan nanti akan kita buktikan bahwa dia ini sangat besar, gitu ya. Nah, dengan menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya, kita bisa buktikan bahwa ada bilangan real positif x1 per n, jadi x pangkat 1 per n ya, untuk semua n elemen dari bilangan natural, gitu ya. Dan dan x-nya juga positif. Atau dengan kata lain, untuk semua x lebih besar daripada 0 ya, ada R, di mana R ini adalah bilangan real, such that R pangkat n ini sama dengan x. Kira-kira seperti itu ya. Kayaknya saya ada missing satu hal ya yang harus info. Oh iya, sebentar. Oh iya, ini terkait dengan kompleks number ya. Saya belum jelaskan sebelumnya. Jadi nanti, tapi mungkin tidak akan bahas langsung di sini. Kita juga akan bertemu dengan yang namanya kayak kompleks number. Mungkin saya agak pisahin dulu ya. Ini sebagai spoiler aja. Kompleks number itu kita sebut sebagai C. Ini kompleks number. Dimana nantinya C ini bentuknya itu biasa dibentuk dengan X plus I kali Y, dimana X dan Y nya ini adalah bilangan real. Nah, I adalah bilangan imaginary number. Bentuknya I kuadrat sama dengan min 1. Nah, ini si C ini nih juga filled. Tapi not ordered field. Ya. Jadi dia itu nggak bisa kita bikin sebagai ordered field ya, karena dalam ordered field itu kan syaratnya adalah min 1 itu kurang dari 0, tapi sesuatu kita kuadratkan itu akan selalu lebih besar dari 0 ya, untuk X non zero, mau dia positif negatif, kalau dikuadratin lebih besar dari 0. Nah, dalam C I kuadratnya itu sama dengan min 1. Jadi syarat ini tidak tidak selalu penuhi. Oke, tapi mungkin ini nanti akan
playlist sendiri untuk analisisnya dan untuk masih lebih lanjut kita ke bilangan real. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih.